Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang integral pada mata kuliah kalkulus 1. Ada dua subbab yang akan kita bahas, yaitu teorema dasar kalkulus 1 atau teorema dasar kalkulus 2. Nah, TDK 1 dan TDK 2 ini sering kalian kenal sebagai istilah integral tentu. Langsung saja kita masuk ke TDK 1 atau teorema dasar kalkulus yang pertama. Misalkan f kecil x itu kontinu pada interval tertutup a, b dan f kapital X suatu anti turunan dari fx. Jadi kita punya fungsi f kecil x itu dia kontinu pada interval tertutup AB dan kalau kita integralkan itu hasilnya f kapital X. F kapital X itu atau kita sebut sebagai anti turunannya. Maka integral dari A sampai B, fx dx sama dengan f kapital B dikurangi f kapital A. Jadi substitusi terhadap f kapital tadi, fungsi f kapital, substitusi B dikurangi substitusi A. Nah, ini sering kalian kenal ya sebagai integral tentu. Nah, ini di kalkulus itu disebut sebagai teorema dasar kalkulus 1. Nah, sekarang kita sudah punya senjata yang baru ya. Kemarin untuk menyelesaikan integral tentu kita harus menggunakan integral Riemann ya, menggunakan notasi sigma, terus dilimitkan n menuju tak hingga. Nah, itu kemarin kita mencari integral tentu itu menggunakan integral Riemann. Nah, sekarang kita sudah punya senjata baru atau cara yang baru untuk menentukan integral tentu itu menggunakan TDK 1 ini, teorema dasar kalkulus yang pertama, yaitu tinggal kalian integralkan substitusi yang atas dikurangi substitusi yang bawah. Contoh, selesaikan integral tentu integral dari pi per 2 sampai pi sin 2x dx. Oke, cara menyelesaikannya. Nah, ini kita gunakan integral substitusi. Misalkan U sama dengan 2X, maka DU sama dengan 2DX. Nah, ini ya caranya menggunakan integral substitusi. Kita misalkan gitu ya. Kalau di sini yang kita misalkan itu 2X-nya. 2X itu kita misalkan U. Ya. Berarti U sama dengan 2X, terus kita turunkan DU per DX, atau DU sama dengan 2DX. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi ke sini. Maka kita dapat integral dari sin U, gitu kan? Integral dari sin U. Dx kita ganti dengan apa? Setengah du. Setengah du. Maka integral dari sin U itu min cos U. Maka hasilnya min setengah cos U plus C. Nah, seperti itu. Maka kita peroleh integral dari sin 2x dx sama dengan min setengah cos U. Nah, U-nya tinggal kita ganti dengan 2x. Selanjutnya tinggal kita substitusikan atas dikurangi substitusi yang bawah. Maka ini substitusi pi, ya kan? Terus dikurangi substitusi pi per 2. Substitusi pi, ini setengahnya, min setengahnya bisa kita keluarkan ke depan ya, karena dia konstanta. Min setengah kali cos, substitusi pi jadi cos 2pi, min cos 2x dikali pi per 2, maka jadi pi. Nah, maka kita dapat min setengah kali cos 2pi min cos pi. Cos dari 2pi itu sama dengan 1, cos 360 ya, ini 1, dikurangi dengan cosinus pi itu atau cos 180 min 1. Oke, maka jadi 1 dikurangi min 1 sama dengan 2. Min setengah kali 2 sama dengan min 1. Oke, gampang ya. TDK 1 ini tinggal kita integralkan saja, terus substitusi yang atas dikurangi substitusi yang bawah. Kita lanjutkan. Contoh kedua. Hitunglah integral dari 1 sampai 5 harga mutlak X min 2 dx. Nah, seperti apa ya? Bagaimana mengintegralkan harga mutlak? Mungkin di SMA kalian belum pernah ketemu ya bagaimana harga mutlak diintegralkan gitu ya. Nah, maka di kalkulus 1 ini kalian
diajari juga bagaimana mengintegralkan fungsi harga mutlak, terus nanti bisa jadi fungsi tanggal. Nah, caranya seperti apa? Caranya tinggal kita kembalikan saja ke definisi awal. Harga mutlak itu definisinya apa sih? Harga mutlak itu definisinya dia akan tetap jadi X, gitu ya, atau dia jadi min X. Kapan tetap jadi X? Kalau X-nya itu positif. Tapi kalau X-nya negatif, dia jadi min X. Nah, dikembalikan ke situ saja. Maka harga mutlak dari X min 2 ini bisa kita pecah gitu ya. Jadi X min 2 dan min dari X min 2 tetap jadi X min 2 jika X min 2 ini positif atau saat X-nya lebih besar sama dengan 2. Dan dia jadi min dari X min 2 jika X-nya negatif. X min 2-nya negatif atau saat X-nya kurang dari 2. Nah, selanjutnya tinggal kita gunakan sifat dari integral tentu. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nanti bisa kalian lihat lagi. Kalau kita punya integral dari A sampai B, ya kan? Itu bisa kita pecah jadi integral dari A sampai C gitu. Ditambah dari integral dari C sampai ke D. Nah, gitu kan? Nah, kita gunakan sifat itu. Integral dari 1 sampai 5 itu bisa kita pecah dari 1 sampai 2 dan dari 2 sampai 5. Kenapa 1 sampai 2? Karena batasnya di fungsi kita ini tadi 2. Kalau kurang dari 2, kita pakai fungsi min dari X min 2. Kalau lebih dari 2, kita pakai yang X minus 2. Maka harus dipecah di 2. Saat dari 1 sampai 2, 1 sampai 2 berarti kita pakai yang min dari X min 2 ya. Maka ini min dari X min 2 dx. Tapi saat 2 sampai 5 berarti saat lebih besar dari 2 kita pakai gunakan fungsinya yang X minus 2. Oke, berarti tinggal kita integralkan. Ini min X diintegralkan. Nah, itu jadi min setengah X kuadrat. Ingat ya, di awal juga sudah kita kenalkan ya, integral dari fungsi X pangkat ya, integral dari X pangkat N dx sudah kita bahas, jadi setengah 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Nah, ini diingat-ingat lagi yang belum tahu ya, integral dari fungsi pangkat. Oke, ini tadi integralnya jadi min setengah X kuadrat, min 2 diintegralkan jadi min 2X. Kalau min ketemu min ya, ini jadi plus. Terus nanti substitusi 2 dikurangi substitusi 1. Ditambah ini X integralnya berarti setengah X kuadrat, min 2 integralnya jadi min 2X. Substitusi 5 kurangi substitusi 2. Oke, kita substitusikan 2. Ini 2 kuadrat 4, 4 kali min setengah jadi minus 2. Terus 2 substitusi ini, 2 kali 2 itu 4, dikurangi yang bawah, substitusi 1. Maka min setengah ditambah 2 kali 1, 2. Ditambah di sini, substitusi 5, 5 kuadrat 25, maka 25 per 2, substitusi 5 jadi 10. Dikurangi substitusi yang bawah 2. 2 kuadrat 4 dikali setengah jadi 2. 2 kali 2, 4 minus 4. Ya, nanti tinggal kita hitung. Hasilnya sama dengan setengah ditambah 9 per 2. Hasilnya sama dengan 5. Oke, jadi tidak susah ya. Dia mau fungsi harga mutlak atau dia itu pakai fungsi tangga. Nanti tinggal kalian pecah saja. Integral dari A sampai B itu bisa kita pecah jadi A sampai C ditambah C sampai D. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke TDK 2. Teorema dasar kalkulus yang kedua atau sering disebut sebagai pendiferensialan integral tentu. Nah, ini menarik. Integral tentu kita diferensialkan atau kita turunkan. Ya, ini sifat dari TDK 2 yaitu ada integral tentu kita turunkan. Teoremanya seperti ini. Jika fungsi f itu kontinu pada interval tertutup AB dan x itu sebuah variabel atau titik dalam A, B, maka integral, jadi turunan dari integral A sampai X ft dt itu sama dengan fx. Nah, ya, jadi itu tadi yang dikatakan ya turunan, ini turunan kan dari integral tentu.
Tapi integral tentu kita dalam X. Integral dari A sampai X, Ft dt. Hasilnya apa? Hasilnya tinggal kita ganti T kita dengan X. Tinggal Fx. Nah ini ya. Mungkin kalian di SMA belum pernah mengenal ya. Baru di sini jadi kalau ada integral turunan dari integral tentu, ternyata tinggal substitusi aja X-nya tadi. Jadi Fx. Tanpa melihat A-nya ya. Jadi A-nya ini terserah. A-nya ini berapapun dia bisa. Jadi tidak berpengaruh. Yang berpengaruh cuma atas ini. Itu ya tentang TDK kedua. Nah, sekarang kita lihat bentuk umumnya, secara umumnya. Sekarang bagaimana kalau integralnya dari A sampai U gitu ya. Integral A sampai U, maka turunan dari integral A sampai U Ft dt sama dengan Fu. Nah, jadi sama sebenarnya. Tinggal U ini kita substitusikan ke T, maka ini tinggal Fu. Yang membedakan dia harus dikalikan dengan U aksen. Nah, turunan dari U ini. Jadi sama ya, tadi tinggal substitusi X jadi Fx, ini juga tinggal substitusi Fu jadi Fu. Tinggal dikali dengan U aksen. Nah, sekarang bagaimana kalau atas dan bawah dia berupa fungsi. Ini dalam V dan ini dalam U. Maka caranya substitusi atas kurangi substitusi yang bawah lagi. Berarti Fv ya, tapi membedakan dikali dengan V aksen. Lalu ini juga tinggal Fu, gitu ya, Fu yang membedakan tinggal dikali dengan U aksen. Oke, gitu ya. Mudah ya, jadi inilah TDK kedua, itu pendiferensial dari integral. Jadi kalau kita punya integral tentu, diturunkan terhadap X, ya tinggal kita ganti aja Ft tadi tinggal Fx. Sedikit berbeda kalau dia itu fungsi terhadap U, substitusi saja dengan U, tetapi nanti dikali dengan U aksen. Terus yang ketiga, ini kalau atas dan bawah itu fungsi terhadap U. Substitusi atas, substitusi yang bawah, terus jangan lupa nanti dikali dengan U aksen dan V aksen. Seperti itu ya. Oke, coba kita lihat contohnya. Hitunglah G aksen X. Nah, kita suruh mencari turunannya. Diketahui Gx sama dengan integral dari 1 sampai X akar 1 plus T pangkat 3 dt. Lalu yang B, Gx sama dengan integral dari 4X kuadrat akar 1 plus T pangkat 3 dt. Nah, ini ya. Nah, caranya gini, mungkin kalau kalian itu belum kenal TDK2, kalian biasanya gini ya, ini diintegralkan dulu gitu ya. Ini diintegralkan terhadap T, substitusi X gitu ya, substitusi 1 baru diturunkan. Nah, kalian tanya G aksen ya kan. Itu kalau kalian belum kenal TDK kedua. Tapi kalau sudah mengenal TDK kedua sangat gampang sekali. Ini tinggal kita ganti Ft ini kita ganti dengan Fx. Sesuai TDK kedua tadi, hasil turunan dari integral A sampai X Ft dt itu tinggal kita ganti T-nya dengan X, jadi Fx. Nah, berarti ini tinggal kita ganti dengan X saja. Maka jadi 1 plus X pangkat 3. Oke, udah ya. Lalu, yang kedua, nih, yang membedakan ini X kuadrat ya. X kuadrat. Maka ini yang fungsi terhadap U tadi, Ft sama dengan 1 plus T pangkat 3, tetapi U kita sama dengan X kuadrat. Ini U. Maka menggunakan TDK kedua tadi, turunan dari G aksen itu tinggal Fu, gitu ya, Fu. Maka ini T ini kita ganti dengan U, maka ini jadi X kuadrat dipangkatkan 3. Tapi masih dikali dengan U aksen, dikalikan dengan X kuadrat. Oke, kalau kita lihat ini 4 dan 1 ini tidak berpengaruh ya. Jadi konstanta yang bawah itu tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Ya karena coba kalian punya suatu substitusi ya, substitusi 1 dan substitusi 4 itu kan nanti dia berupa konstanta. Konstanta kalau kita turunkan terhadap X-nya, dia hasilnya 0, maka menghilang. Maka 1 dan 4 itu tidak berpengaruh. Jadi diabaikan saja ini 1 dan 4 kita. Kita lanjutkan, ini G aksen kita berarti tinggal kita kalikan dengan turunan X kuadrat itu 2X, terus ini X kuadrat dipangkatkan 3, itu sama dengan 1 plus X pangkat 6. Oke, mudah ya. Ini kita sudah bahas TDK 1 dan TDK kedua. Sekarang kita ke latihan soal. Ada 5 nomor ya, nanti silahkan ini dikerjakan.
Ini 1 sampai 5 ini contoh untuk fungsi integral tak tentu ya. Nah, ini contoh integral tak tentu. Kita suruh menentukan f kapital X plus C. Ini contoh yang latihan soal yang integral tak tentu. Ada 1 sampai 5. Oke, ditambah 6 sampai 11. Ya, ini silakan nanti dikerjakan. Ini saat 6 sampai 11 ya. Saya kasih tahu juga ya, ini kebanyakan soal-soal di sini nanti pakai integral substitusi ya. Integral substitusi silahkan nanti digunakan integral substitusi dimisalkan kayak ini misalkan x kuadrat plus min 4 sama dengan u. Nah, ini soal-soal integral yang menggunakan integral substitusi. Oke, yang B kita suruh menentukan integral dari 0 sampai 5, berarti ini contoh yang integral tentu ya. Nah, nggak masalah juga ya, dia mau fungsi tangga, tadi kita sudah lihat yang fungsi harga mutlak, fungsi tangga pun tetap bisa. Seperti ini, karena dia dipecah dari 0 sampai 2, 2 sampai 5, maka nanti integralnya juga kita pecah. Untuk 0 sampai 2, kita gunakan fungsi X plus 2, ditambah integral dari 2 sampai 5, kita gunakan fungsi yang 6nx. Gitu ya. Ini nanti yang 3 juga sama, tinggal dipecah jadi 3. Harga mutlak tinggal kita kembalikan lagi. Ini yang fungsi pangkat pecahan ya. Oke, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sampai 10 ya. Nah, ini sama. Ini kita suruh menentukan hasil dari integral tentu ya, integral tentu. Nah, ini kita gunakan TDK yang ke-1, TDK pertama. TDK pertama berarti nanti ini tinggal kamu integralkan substitusi yang atas kurangi substitusi yang bawah. Gitu ya, silahkan nanti ini dikerjakan. Ini 5 sampai 10. Kita lanjutkan, ini kita suruh nyari G aksen X. Oh, berarti ini yang TDK yang ke-2. Ada 11, 12, 13, 14, 15, oke sampai 15 ya. Silahkan ini kamu cari G aksen X, nanti pakai TDK yang ke-2. Oke, selanjutnya nomor 16, tentukan F cekung ke atas jika fx sama dengan integral dari 0 sampai x 1 plus t per 1 plus t kuadrat dt. Nah, ini sebenarnya menghubungkan ya, menghubungkan aplikasi turunan. Kemarin kita sudah belajar aplikasi turunan. Nah, tapi fungsi kita adalah fungsi integral terhadap x. Nah, ini sebenarnya gampang juga ya. Nanti tinggal kalian gunakan TDK kedua ya kan. TDK kedua nanti kan ketemu f aksen x ya kan. Kalau cekung itu pakai f turunan kedua. Nah, maka nanti sudah dapat f aksen, turunkan lagi dapat f double aksen untuk melihat kecekungannya. Nomor 17. Nah, ini juga sama, kita gunakan TDK kedua ya ini nanti. Kita suruh menggunakan F4. Nah, ini kita gunakan TDK kedua. Lalu nomor 18, kita suruh menentukan F aksen 2. Nah, TDK kedua juga ya ini. 19, hitunglah limit. Nah, limit itu kan sebenarnya kita bisa menggunakan aturan L'Hopital, ya kan? Aturan L'Hopital itu butuh turunan. Nah, ini nanti kita juga pakai turunan di sini. Ya, silahkan dicoba soalnya ini ada 1 sampai 19. Oke, demikian pembahasan kita tentang teorema dasar kalkulus. Jadi teorema dasar kalkulus itu dibagi jadi 2, teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus kedua. Teorema dasar kalkulus 1 itu sebenarnya sudah kalian kenal ya dulu di SMA dengan integral tentu. Kalau integral dari A sampai B itu tinggal kalian integralkan, substitusi B dikurangi substitusi A. Yang kedua ada integral atau TDK kedua. TDK kedua itu kita mencari turunan dari integral tentu. Nah, caranya gampang, tinggal FT kalian ganti dengan Fx. Hasilnya seperti itu.
Oke, seperti ini pembahasan kita tentang teorema dasar kalkulus. Silahkan nanti latihannya dicoba. Semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.